Oke, hari ini pembahasan kita adalah tentang distribusi sampling, ya. Jadi kalau di statistik itu nggak jauh-jauh nih dari yang namanya sampling. Harapannya pada pertemuan ini mahasiswa mampu memahami pengertian distribusi sampling dan dapat menyajikan bentuk-bentuk distribusi sampling dari rata-rata dan proporsi. Nah, tadi kalau di statistik itu nggak jauh dari yang namanya sampling. Sebenarnya apa itu sampling? Sebelumnya kita tahu dulu yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Populasi itu sendiri adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Jadi populasi itu adalah sesuatu kelompok yang jelas terdefinisi, ya. Misalnya kumpulan mahasiswa Y5E yang rumahnya di Depok, itu kan jelas, ya. Kumpulan mahasiswa yang berkacamata, itu jelas. Tapi kalau kumpulan mahasiswa yang ganteng, gitu ya, ganteng itu kan relatif, tidak terdefinisi, itu namanya bukan populasi, gitu ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi sesuatu yang jelas terdefinisi, itu yang namanya populasi. Nah, kemudian apa itu sampel? Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu jelas lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Ya, jadi kan misalnya kita mau mengadakan pemilu gitu ya, pemilu quick count, pernah dengar quick count? Iya, pernah Bu. Pemilu ditutup jam 1 misalnya kan, perhitungan pemungutan suara ditutup jam 1, jam 13.15 sudah keluar hasilnya. Kira-kira itu apakah sudah selesai atau memang ada perhitungan khusus? Belum selesai Bu. Selesai, tapi kalau bisa dipastikan hasilnya tidak jauh berbeda dengan real count, itu dari mana tuh? Rata-rata mungkin Bu. Mengambil sampel dari titik-titik tertentu, Bu. Nah, betul. Siapa yang ngomong? Eki? Iya, Bu. Iya. Jadi itulah yang dinamakan diambillah sampel, ya, karena tidak mungkin kan rakyat Indonesia udah penasaran nih siapa sih yang akan menang gitu ya, menunggu sampai berminggu-minggu gitu dari pelosok kan suaranya diangkut dengan pesawat dan lain sebagainya, itu kan butuh waktu. Nah, pengen tahu nih siapa sih yang kira-kira menang gitu. Kalau hasilnya nggak jauh beda biasanya, kalau yang hasilnya berbeda signifikan biasanya nggak jauh beda tuh antara quick count dengan real count. Nah, itu caranya diambil sampel. Ambil sampelnya di mana? Di titik-titik tertentu yang dianggap ya bisa mewakili populasi. Jadi bukan sembarangan sampel asal random gitu, enggak. Tapi di titik-titik yang dianggap bisa mewakili populasi itu sendiri. Kayak seperti kalau dalam Penduduk terpadat Bu. gimana? Di sampel rata-rata biasanya diambil di daerah-daerah penduduk terpadat Bu yang presentasinya lebih tinggi. Ya, bisa gitu ya. Atau misalnya gini, kalau di apa namanya? Kan suka ada tuh artis terfavorit. Apakah kalian pernah ditanya artis terfavorit Indonesia siapa? Kan nggak seluruh rakyat Indonesia ditanya ya, tapi diambil sampel yang kira-kira mewakili. Dan ini bukan hanya digunakan di dunia politik ya, statistik ini, bahkan di dunia industri sangat butuh yang namanya sampling ini gitu ya. Kalau industri kan bergerak cepat, jadi perlu dilakukan survei-survei apakah misalnya produknya masih diterima di pasaran. Seperti misalnya Samsung tipe S itu sampai berapa dia mengeluarkan serinya?
21, Bu. Sampai 21 ya. Nah, itu kenapa Iya. kira-kira dia bisa bertahan dengan itu gitu ya. Keluar seri 1, bisa seri 2 dan lain sebagainya. Tapi kan ditambah fitur-fitur tertentu itu nanti ada divisi tersendiri di perusahaan yang terus mengupdate apa nih fitur yang bisa ditambah, apa yang, dan kalau tidak mengikuti hal tersebut, akhirnya bisa tergerus zaman ya, seperti halnya Nokia yang akhirnya BB yang akhirnya tidak bisa eksis gitu. Jadi dunia perdagangan, dunia industri pun memakai yang namanya sampling di dalam statistik ya. Bahkan dalam banyak hal ya, dalam fashion dan lain sebagainya, oh tren 2022 pakainya gimana dan lain sebagainya, itu dilakukan survei ya. Survei itu perlu diadakan sampling ya. Jadi kira-kira gini ya, populasi ini seluruh anggota yang terdefinisi secara jelas, kemudian diambil sampel yang kira-kira mewakili dari seluruh populasi. Gitu. Nah, lambang parameter dan statistik nanti ada rata-rata, intinya kita lihat aja ya, karena kan kalau statistik tidak perlu dihafalkan rumus, hanya kita perlu mengaplikasikan, oh ini pakai rumus yang ini, kenapa pakai ini, kenapa pakai itu gitu ya. Ini kayak jumlah populasi, kalau populasi kan populasi berarti lebih skupnya lebih besar, dia N besar, ini N kecil. Varian dan standar bakunya juga berbeda ya. Oke, jadi metode sampling itu sendiri ya, kesimpulannya adalah cara pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasannya dipilih metode ini adalah objek penelitian yang homogen ya. Jadi kira-kira sama gitu ya antara seluruh populasi, kemudian objek penelitian yang mudah rusak. Ini misalnya kita pengen tahu kadar karbohidrat dalam mie instan gitu ya. Kan nggak mungkin satu pabrik diperiksa semua kadarnya, tapi diambil samplingnya. Nah itu kan khawatirnya juga kayak makanan, minuman itu kan mudah rusak, jadi hanya diambil sampelnya aja. Selain itu yang jelas dia menghemat biaya dan waktu ya. Kemudian masalah penelitian, ukuran populasi, dan faktor ekonomis. Nah, teknik penentuan jumlah sampel bisa dengan pengembalian itu N besar itu tadi milik populasi, pangkat N kecil milik sampel, atau pengambilan sampel tanpa pengembalian. Ini apa ini? N tanda seru artinya apa? Ada yang ingat N tanda seru? Misalnya 5, itu berarti 5 tanda seru, misalnya berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Nah, distribusi sampling juga untuk populasi tidak terbatas atau N per N besar kurang dari 5%, atau populasi terbatas lebih dari 5%. Jadi misalnya sampelnya 100. Apa tadi, populasinya 100 orang, diambil sampel 10. Berarti itu berapa persen? Itu 10%. 10%. Berarti itu populasi tidak terbatas atau terbatas? Terbatas. Terbatas ya, karena di atas 5%. 5%. Gitu. Kemudian ini menghitung rata-rata, standar deviasi, dan nilai baku. Ini yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jadi distribusi normal baku. Nanti ya, ini akar N dikurang N per N-1 ini merupakan faktor koreksi. Nah, ini ilustrasinya distribusi sampling rata-rata membuat
Distribusi sampel rata-rata sampel dengan sampel ukurannya, sampelnya 2, populasinya 4. Berarti ini terbatas atau tidak terbatas? Terbatas Terbatas. Berapa persen ini? 50%. 50%. 50%. Jadi dihitung rata-ratanya 5 ya, 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7. Kemudian dihitung standar deviasi dan standar deviasi dari sampel. Ilustrasi lainnya, plat baja yang diproduksi oleh sebuah pabrik baja memiliki daya renggang rata-rata 500. 500 ini rata-rata populasi atau rata-rata sampel? Coba. Memiliki Rata-rata populasi, Bu. rata-rata populasi ya. Dan standar deviasi sebesar 20. Standar deviasi populasi atau sampel? Populasi, Bu. Populasi. Jika sampel random yang terdiri dari 100 plat, jadi sampelnya 100 plat, dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat. Ini populasi terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas, Bu. Tidak terbatas. Tidak terbatas, Bu. Karena Karena di bawah 5. Di bawah 5%. Ya udah. Ya. Berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Jadi rata-ratanya udah ada sebenarnya ya 500, tapi kita pengen cari yang kurang dari 496 probabilitas rata-rata sampelnya. Ya. Oke, berarti tadi rata-ratanya udah ada 500. Cara menghasilkan standar deviasi dari sampel adalah standar deviasi populasi dibagi jumlah akar dari N, akar dari sampel, itu standar deviasinya adalah 2. Nah, kemudian Z-nya, ini di pertemuan kemarin ya, Z-nya itu dari rata-rata yang kita cari, yaitu 496, dikurang 500 rata-rata yang diketahui dibagi standar deviasi dari populasi yaitu 2 sama dengan min 2. Nah, min 2 ini nilai Z-nya berapa? Coba lihat di tabel yang sudah Ibu share tadi sore. Udah enggak? Min 2. 0,228. 0,0 ya. 0,0 Iya. 0,228 berarti 2,28%, Bu. 2,28% yang kurang dari 490. 90. Yang lebih dari 496? 100% dikurangi 2,28%. Berapa? 97. 97,72. Bu. 82%. 72%. 72%. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Jelas? Jelas ya. Jelas ya. Jelas ya. Nah, kemudian yang kemarin sudah Ibu nilai ya distribusi. Kemarin apa tuh? Distribusi normal baku udah Ibu nilai ya? Udah kan ya? Kemarin Nilai. itu Iya, sudah. udah ya. Ada yang nilainya kurang, maksudnya
nggak sempurna berarti ya kurang-kurang dikit gitu ya. Dicek lagi kalau pengen tahu yang benernya yang mana, ditanya sama teman yang nilainya sempurna. Oke, tadi distribusi sampling rata-rata. Sekarang kita bahas tentang distribusi sampling proporsi. Ya, sama sebenarnya ya. Proporsi itu kan proportion ya, berarti persentase bentuknya. Jadi kalau misalnya soalnya dalam persentase, berarti yang ditanyanya adalah proporsinya. Ya, ini juga ada dua ya, populasi tidak terbatas kurang sama dengan 5% dan populasi terbatasnya di atas 5%. Untuk rata-rata standar deviasi dan nilai bakunya juga sudah ada rumusnya. Nah, ini ilustrasinya. Sebuah bakery store, namanya BT ya, menemukan bahwa... Maaf Bu, interupsi Bu. Kenapa? Maaf Bu, atas nama Bayu Pramana Bu, yang tugas kemarin distribusi nilai normal baku, itu saya sudah upload tapi tidak di hand in Bu, lupa Bu. Tidak di apa? Tidak hand in Bu, jadi kagak ke upload. Ya udah tinggal di upload ya. Maaf ya Bu. Tapi nilainya lain ya, apa-apa ya. Ya tapi itu sudah saya kerjakan minggu lalu juga. Ya nggak apa-apa. Biar Ya, makasih ya, Bu. biar lebih aware lagi. Oh, ini udah dicek lagi besok. Ya, maaf. Lupa kepencet hand in Bu. Iya. Ya. Makasih Bu. Ya. Sebuah bakery store BT menemukan bahwa pembelian dilakukan oleh 20% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Jadi kalau kira-kira pelanggannya ada 100 orang hari itu, yang beli kira-kira 20%-nya. Berarti berapa orang? 2 orang. 2 orang. Dari pelanggan yang masuk tokonya. Oke, suatu pagi terdapat suatu sampel acak sebanyak 180 orang memasuki toko. Berapa probabilitas proporsi pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, kalau udah persen-persen gini, oh berarti ini yang ditanya adalah proporsi. Ya. Kemudian sudah diketahui tadi kalau 15% yang ditanyakannya ya, berapa probabilitas proporsi pelanggan yang membeli kurang dari 15%. Jadi yang ditanya adalah 15%-nya. Kemudian tadi persentase yang membeli adalah 20%, berarti 0,2. Kemudian dihitung standar deviasi proporsinya adalah 0,0298. Oh iya, kita kesepakati aja. Kita mau berapa angka di belakang koma? 3 Bu. 3. 3. 3 apa 5? 3. Oke, jadi biar Tapi kalau di tabel 2 sih Bu, ngaruh gak sih? nggak apa-apa kalau di tabel, tapi maksud Ibu kalau dinilai perhitungan kita nih, kadang angkanya berapa Banyak Bu. banyak gitu ya. Nah, itu sangat pengaruh di nanti di hasil akhir gitu. Jadi kalau kita sepakati misalnya 3, berarti udah semuanya 3 gitu. 3 aja Bu. 3 ya? Oke Bu. 3 ya. Jadi nanti makanya kalau kemarin tuh ada yang beda-beda dikit masih Ibu benerin, tapi kan angka baiknya sama ya. Kita seragamkan saja jadi 3 angka di belakang koma ya. Oke, kemudian Z-nya berarti maaf Bu. Misal kalau itu 0,0298 itu berarti jadi 0,030 ya Bu? Ya. Baik. Ya, 0,030. Oke, apa kurang? 4 angka aja ya? Tiga apa 4? Aku sih 3 Bu. Oh 3, ya udah 3. Oke, kita nyarinya yang 15% tadi ditanyakannya ya. 15% yang diketahuinya adalah 20%. Dibagi standar deviasi sampelnya 0,058.
29 sekian ya. Hasilnya itu adalah minus 1,68. Coba di tabel. Kamu jangan lihat ini dulu ya. Kita belajar baca tabelnya. Di minus 1,68 itu berapa nilainya? Minus 1,6 ke sampingnya 0,0465. 0,0465 gitu ya. Berarti berapa persen itu? 4,65%. Jadi probabilitas bahwa di antara 150 orang yang masuk toko, proporsi pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 4,65%. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Masih jelas sih, Bu. Jelas ya. Coba kalau Ibu tanya ini. Coba latihan soal ya. Latihan soal. Misalkan X adalah coret-coret ya. Adalah siswa di sekolah dengan distribusi normal. Rata-ratanya 170, standar deviasinya 10. Anda bertugas memilih sampel dan mengukur tinggi badan mereka. Berapa kemungkinan yang tingginya kurang dari 165? Ini gua apa enggak? Berapa kemungkinan yang tingginya kurang dari 165? Rata-ratanya 170, standar deviasinya 10. Sakit nggak sih Kak kalau digendong kayak gitu? Mungkin enggak? Enggak. Kita yang dari mana? Bisa. Sama sih Mama mau sepiteng. Mana? Rian siapa ini yang kamera apa? Belum dimut. Nih. Bawah. Ini. Iya, di sana di situ. Rahman ya? Ini masih soal yang distribusi normal ya? Gimana nyarinya? Ada yang sudah? Sunyi. Bayu udah baik? Bentar ya Bu, masih ngitung Bu. Siap. Di tabelnya ada nggak angka minus 0,5? Iya Bu. Halo Bu. Ya? Di Kalau tabelnya itu, Bu.
Kalau kepotong. masih di simpangan, Kenapa? iya Bu, Ya. masih di distribusi normal, caranya gini sih Bu, Hah? dari yang 170 cm rata-rata, Hmm. dikurang dengan 165 cm kemungkinan, Itu 170 apa dikurang 170 dikurang 165 atau 165 dikurangi 170? 170 kurang 165 Bu. Yang lain 165 dikurang 170. 165 baik dikurang 170. 165. Kalau ya silakan Eki. Untuk Subianto minus, aja nih belum selesai. untuk Nah, minus kalau 0,5-nya tidak ada di tabel Bu, kepotong. Kepotong ya? Ya Bu, itu Iya. potong di Iya. Potong ini sebenarnya kalau kamu browsing akan dapat ya. Tapi kalau Iya. tidak ada maksudnya sebenarnya pakai yang positif ini kan positif negatif ya. Iya. Iya, ini kan positif negatif. Kalau Ibu dulu kuliah hanya dapatnya yang positif aja. Sebenarnya sama aja. Kalau yang positif aja berarti lihat di 0,5. Iya. 0,5 tapi dikurangi 1 dikurangi 0, yang 0,5 berapa? 0,5 Bu kalau di rumah saya Bu. 0,6915. 6915. Nah, berarti Iya. kalau minus 0,5 itu berarti 1 dikurangi 0,915 gitu caranya. Jadi sebenarnya Oh iya, baik. tanpa kurva negatif juga bisa, hanya dikurangi aja. Gitu. Jadi berapa kalau minus 0,5? Itu dikurangi 0,3085. Ya, 0,3085. Ya tadi Bayu gimana caranya? Iya Bu, yang tadi 170 dikurang 165 dibagi sama standar deviasinya Bu 10 sama dengan 0,5 positif. Kalau di saya Bu. Itu di soal yang mana? Contoh yang mana, Baik? Itu di soal yang minggu lalu Bu, yang lupa saya hand in itu Bu. Yang tugas kemarin berarti? Iya Bu, yang nomor 1, sebuah perusahaan memproduksi bola lampu yang ketahanannya berdistribusi normal dengan rata-rata 825 jam dan standar deviasi 45, berapa persen ketahanannya yang ada di 800 jam? Jawabannya adalah mencari Z. Z itu sama dengan 800 dikurang 825 sama dibagi 45. Yang ditanya yang 800 apa 825? Oh ya 800 Bu, maupun terbalik Bu. Ya kan? Ini kan dia Iya Bu, terbalik Bu. berarti di soal ini 170 apa 165? Berarti minus 0,5 Bu. Yes, ya. Berarti yang ditanyakan dulu yang di depan ya. Iya ya Bu, maaf saya terbalik Bu. Ya saya maafin. Ya. Berarti 165 dikurang 170 ya hasilnya? 10 Bu. Ya, hasilnya minus 0,5. 0,5. Berarti berapa persen itu? 30,85%. 30,85%. Gitu. Gampang ya statistik ya? Rumusnya Bu yang susah ngapal Bu. Nggak usah dihapus. harus lebih teliti juga sih. Ya, Iya. ya kita tahu penggunaannya aja yang penting. Gitu. Nanti kalau lama-lama kalau kerjanya make statistik, lama-lama akan hafal sendiri. Oh sekarang statistik juga ini ya, apa namanya? Ada program sebenarnya kan cara-cara lama ya, cuman kita pakai logikanya. Kalau sekarang sebenarnya nggak pakai rumus begitu gitu ya, sudah pakai SPSS udah langsung gitu ya. Tapi supaya kita ngerti nanti di SPSS-nya ini caranya bagaimana, alangkah baiknya kita tahu dulu asalnya ini dari mana. Jadi kalau ada kendala, kita bisa, oh ini karena ini gitu ya. Gitu kan, yang ngerti dari awalnya biasanya lebih bagus, lebih siap ya. Kalau kata menteri,
Kalau kata Mas Menteri, orang yang jadi bos itu harus pernah jadi bawahan gitu ya. Jadi dia mengerti bagaimana cara menghadapi atasan dengan berbagai macam karakter. Kalau biasanya kalau orang yang langsung jadi atasan, dia belum pernah jadi bawahan, dia nantinya dia tidak bisa memposisikan bagaimana perasaan bawahannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kemana-mana ya. Oke, Ibu absen ya. Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas, Bu. Ya. Tri Sutrisno. Hadir, Bu. Ada ya. Yan Bahtiar. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Fajar. Fajar ada nggak tadi? Nggak ada. Sugianto ada. Faris. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Adin. Adin Kurniawan. Nggak ada. Eki ada. Reza. Reza ada. Reja Reza. Aditya hadir, Bu. Gigi. Reja. Gigi ada. Hadir, Bu. Reja. Muhammad Agus. Reja Aditya hadir, Bu. Kenapa? Reja Aditya hadir. Ya, Reja sudah. Muhammad Agus Setiawan. Hadir, Bu, hadir. Agus Setiawan. Hadir, Bu. Kelompok ya namanya. Dwiki. Dwiki nggak ada. Wendy. Nggak ada. Tegar. Tegar. Nggak ada. Rifki Puji. Nggak ada. Muhammad Fikri Adila. Hadir, Bu. Hafiz Januar. Hadir, Bu. Sabila. Sabila. Rahman Ardi. Hadir, Bu. Bayu Pramana ada. Ferry. Hadir, Bu. Firman. Hadir, Bu. Hadir. Agus Sugiono. Agus. Nggak ada. Muhammad Farhan. Wijayanto. Hadir. Ari Anggara ada ya. Muhammad Haikal Fadila. Ada, Bu. Hadir. Rian Budi Darmawan. Hadir, Bu. Molinda Salsabila. Nggak ada. Ade Krisna. Hadir, Bu. Adek. Adek. Oh, Adek ini. Audionya rusak. Cesa. Ya, udah Adek. Cesa. Eka Murti. Hadir, Bu, hadir. Ilham. Ilham. Nggak ada. Arohim. Hadir, Bu. Ini Abdul apa Ahmad? Abdur, Bu. Abdul. Maaf, Bu. Ilham hadir, Bu. Selamat Pamuji. Hadir, Bu. Ade Kurniawan. Ade Kurniawan ada? Ada yang belum absen? Sudah semua? Bentar, Ibu, sebentar. Muhammad Fajar Ramadan hadir, Bu. Ferry, Bu.
Ferry Firmansyah. Iya, Ferry Firmansyah hadir, Bu. Ilham Bu hadir Bu. Tadi masih di mute. Siapa? Ilham Bu. Gue gak pakai alasan. Sebenarnya makan apa? Goprek. Di absen tuh bro. Udah. Iya, Ferry udah di absen. Muhammad Fajar Ramadan ada ya? Fajar? Hadir, Bu. Siapa tadi? yang Gak ada larangan. Udah ya? Gak ada apa-apa nanti pas gua versi cepat ke Padangnya. Berangkat dulu pulang minggu. Udah Fajar aja ya. Oke, demikian. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Sebalik itu gue tugasnya biasa lewat BCR ya. itu lu pas saya datang Datangnya kita tutup ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Dari Senin sampai Jumat. Alhamdulillah.